Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silakan salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini Ibu mempunyai dua gambar. Mungkin ada yang tahu perbedaan gambar di atas? Saya, Bu. Silakan. Pada gambar yang sebelah kiri itu sungainya terlihat tercemar, sedangkan pada gambar sebelah kanan itu sungainya terlihat terjaga atau terlindungi tidak tercemar. Nah, benar sekali. Di mana gambar yang pertama yaitu sungai tercemar memiliki tingkat pencemaran yang tinggi yang disebabkan oleh limbah industri, limbah domestik, dan bahan kimia yang berbahaya serta merusak ekosistem pada air dan memiliki dampak yang negatif pada lingkungan sekitar. Dan untuk gambar yang kedua yaitu sungai bersih tidak memiliki pencemaran yang signifikan serta memiliki kualitas air yang sesuai serta mendukung kehidupan organisme pada air dan memiliki ekosistem air yang sehat dan memiliki dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Tentu saja kita memasuki sintak yang pertama yaitu orientasi masalah. Silakan kalian membaca artikel dan video yang akan dibahas pada diskusi hari ini. Untuk artikel dan video sudah saya share di grup WA. Baik. Langsung saja kita memasuki sintak yang pertama yaitu silakan kalian membaca artikel serta mencermati video yang akan dibahas pada diskusi hari ini. Dan untuk artikel dan video sudah saya share di grup WA. Ya, Bu. Kemudian silakan kalian membuat permasalahan yang terkait pada artikel dan video yang belum kalian pahami. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Ibu memiliki tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati pencemaran air di Sungai Bedadung. Dan yang kedua yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan pertanyaan dan masalah dalam penyelidikan tentang pencemaran air di Sungai Bedadung. Juga ada tujuan akhir pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi 3 beragam jenis pencemaran melalui kajian literatur, melalui diskusi secara kelompok. Dan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis pencemaran air terhadap lingkungan melalui diskusi secara kelompok. Dan yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis 4 penyebab pencemaran air di Sungai Bedadung terhadap lingkungan melalui diskusi secara kelompok. Di sini kita menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan ada langkah model pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, dan yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, dan yang ketiga membimbing penyelidikan individual atau kelompok, dan yang keempat yaitu mengembangkan atau menyajikan hasil, dan yang kelima mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini Ibu memiliki rubrik penilaian di mana ada penilaian presentasi kelompok yang akan dinilai yaitu ada partisipasi aktif, kualitas dan kontribusi, dan yang ketiga yaitu kerjasama dan kekompakan, dan yang keempat yaitu kemampuan memimpin dan mengorganisir, dan yang kelima yaitu pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu ada penilaian profil belajar Pancasila bernalar kritis yang berelemen memperoleh dan menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran dan merefleksi serta mengevaluasi pemikirannya sendiri.
Yang dinilai yaitu pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi dan komunikasi, dan serta penggunaan sumber daya dan kemandirian serta kreativitas. Dan di sini Ibu memiliki penilaian konsep yang akan dinilai di akhir nanti. Silakan salah beberapa dari kalian membacakan permasalahan yang belum kalian ketahui. Baik Bu. Saya Bu. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan dan mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran air, termasuk kimia, biologis, termal, dan lainnya, yang guna untuk memahami kondisi kualitas air secara menyeluruh. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi beragam jenis pencemaran air untuk memahami dampaknya terhadap kualitas air. Dan yang ketiga, yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Berdadung. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan dan mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran air, termasuk kimia, biologis, termal, dan lainnya, yang guna memahami kondisi kualitas air secara menyeluruh. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi beragam jenis pencemaran air untuk memahami dampaknya terhadap kualitas air. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Berdadung dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan ekosistem sungai dan kualitas air di sekitarnya. Sudah Bu. Saya Bu. Silakan. Ya. Jadi masalahnya atau permasalahannya yang pertama, bagaimana cara menentukan dan mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran air serta implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan manusia. Yang kedua, apa penyebab pencemaran air di Sungai Berdadung dan bagaimana analisisnya dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana mengidentifikasi beragam jenis pencemaran air dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan serta sumber daya air. Yang permasalahan yang belum kalian ketahui yaitu ada 6. Apakah kalian sepakat? Sepakat Bu. Langsung saja kita memasuki sintak yang kedua yaitu mengorganisasi belajar. Di sini Ibu membentuk dua kelompok. Yang kelompok pertama yaitu ada Siti Wulan, yang kedua Fiza, yang ketiga Amalia. Dan untuk kelompok dua yaitu ada Desi, ada Fitri, dan Widya. Di mana kelompok satu ini berupa artikel dan kelompok dua berupa video. Ya Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk merumuskan masalah yang belum kalian ketahui. Ya Bu. Langsung saja kita memasuki sintak yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Belum ada. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Belum. Setelah itu, kalian tuliskan informasi yang telah kalian peroleh pada LKPD dengan menggunakan PowerPoint. Ya Bu. Yuk. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Silakan diteruskan. Ya Bu. Selanjutnya kita memasuki sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Baik, di sini Ibu akan memberi penguatan materi di mana
Pencemaran adalah kondisi di mana lingkungan mengalami kontaminasi atau tercemar oleh berbagai zat yang dapat merugikan kesehatan manusia, hewan, serta tumbuhan dan ekosistem secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dan yang ketiga yaitu pencemaran air di sungai merujuk pada kondisi ketika air sungai terkontaminasi oleh substansi atau zat-zat yang dapat membahayakan ekosistem perairan serta kesehatan pada manusia. Dan yang kedua yaitu jenis pencemaran. Berbagai jenis pencemaran air yang mengancam keseimbangan ekosistemnya. Salah satu pencemaran yang umum terjadi adalah pencemaran kimia, di mana limbah industri dan pertanian mengandung zat-zat beracun yang dapat mencemari air sungai. Dan ini ada beberapa gambar ya. Ya, Bu. Yang selanjutnya yaitu ada penyebab. Ada 3 yaitu limbah domestik yang berasal dari rumah tangga yang mencakup bahan-bahan seperti deterjen dan limbah organik. Dan yang kedua yaitu limbah industri yang merupakan sumber pencemaran air yang serius sehingga limbah dari pabrik dan industri mengandung zat-zat yang beracun serta dapat merusak kualitas pada air. Dan yang ketiga yaitu limbah pertanian yang terutama berasal dari penggunaan pupuk serta pestisida dalam kegiatan pertanian. Pemakaian pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan aliran nutrien yang berlebih ke dalam perairan serta menciptakan kondisi eutrofikasi. Dan ini ada gambarnya juga ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Yang selanjutnya yaitu ada dampak. Dampak pada pencemaran air memiliki beberapa seperti kesehatan manusia yang munculnya penyakit serta dapat merugikan sistem pencernaan seperti diare dan kolera, dan merusak ekosistem perairan dan dampak yang tak terhindarkan dari pencemaran air. Selanjutnya kita memasuki sintang yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silakan kalian simpulkan pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan. Untuk kesimpulan, setelah pembelajaran dalam pencemaran air yang berasal dari berbagai sumber, ada beberapa jenis pencemaran air yang mengancam keseimbangan ekosistemnya, seperti limbah industri, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, serta pencemaran domestik dan masalah pengelolaan sampah plastik menjadi penyebab utama merosotnya kualitas air sungai ini. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu di sini Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran kita berupa post test. Dan Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Baik, Bu. Wah, minta banget ini. Bisa. Kumpulkan kalau sudah selesai. Silakan kalian melakukan refleksi kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan mengisi link Google Form yang sudah Ibu share di grup WA. Siap, Bu. Di sini Ibu akan memberikan tugas dan kalian membuat PowerPoint mengenai materi virus serta peranannya dan untuk mempelajari materi pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Jika tidak ada yang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan bisa di sini.